Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat taufik hidayahnya sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap teralirkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari alam yang penuh dengan kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu, dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju alam yang penuh terang benderang. Yang ketiga kalinya di sini kami akan mempresentasikan tugas, yaitu tentang hadis. Di sini dari kelompok kami, termasuk saya sendiri Abdul Rahim, dan ada teman saya Ahmad Sodik dan juga Andika Ramadhani yang akan memberikan materi setelah saya. Langsung saja, yang pertama di sini kami akan menjelaskan tentang kajian hadis dalam studi Islam. Secara bahasa, kata al-hadis berasal dari kata hadasa yahdusu hadisan atau hadisan dengan pengertian yang bermacam. Al-hadis dapat berarti al-jadid min al-asya. Apa itu? Yaitu sesuatu yang baru. Sebagai lawan kata dari al-qadim atau sesuatu yang sudah lama atau yang dulu-dulu, itu namanya al-qadim. Jadi kalau al-jadid itu yang baru, kalau al-qadim itu yang terdahulu gitu. Kata al-hadis dapat pula berarti al-qarib. Apa itu? Yang ini menunjukkan pada waktu yang dekat atau singkat. Al-hadis juga mempunyai makna al-khabar yang berarti ma yutahaddas bih wa yunqal, yaitu sesuatu yang diperbincangkan, dibicarakan, diberitakan dan dialihkan dari seseorang kepada orang lain, yaitu dia ma yutahaddas bih wa yunqal. Terus yang selanjutnya, umumnya para ulama mendefinisikan al-hadis dengan al-sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah secara etimologi berarti cara atau gaya hidup yang biasa dipraktikkan baik ataupun buruk. Secara terminologi, sunnah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan atau qauli, perbuatan, fi'li, sikap atau ketetapan, yaitu takdiri, maupun sifat fisik dan psikis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik beliau sebelum menjadi nabi maupun sesudah menjadi nabi. Jadi secara terminologi, sunnah itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik apa? Yaitu baik berupa perkataan atau dauhnya Nabi Muhammad, atau perbuatan fi'li, perbuatan Nabi Muhammad, ataupun sikap atau takriri Nabi Muhammad. Itu sunnah secara terminologi. Lah di sini kedudukan hadis. Kedudukan hadis yaitu sebagai sumber hukum Islam. Hadis berada satu tingkat di bawah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu merupakan, Al-Qur'an ada di atasnya hadis, dan hadis itu di bawah Al-Qur'an. Artinya gimana? Jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut.
Jadi kalau suatu perkara itu tidak ada dalam Al-Quran, maka yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis. Jadi kalau di Al-Quran itu tidak ada, maka hadis yang akan dijadikan sandaran. Di sini ada contohnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Itu ada di Quran surah Al-Hasyr. Demikian pula firman Allah SWT dalam ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan firman Allah, barang siapa menaati Rasul atau menaati Muhammad, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa berpaling dari Nabi Muhammad, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Itu tertera di Quran surah An-Nisa. Di sini fungsinya hadis buat apa? Yaitu fungsi hadis yang pertama menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Jadi fungsinya hadis yang pertama itu untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya adalah ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat. Perintah sholat dalam Al-Quran masih bersifat umum sehingga diperjelas dengan hadis-hadis. Jadi perintah sholat di dalam Al-Quran itu sifatnya masih umum, maka dari itu diperjelas dengan hadis. Rasulullah SAW tentang sholat, tentang tata cara maupun jumlah bilangan rakaatnya. Untuk menjelaskan perintah sholat tersebut, misalnya keluarlah sebuah hadis yang berbunyi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu yang didhaukan oleh Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadis yang kedua di sini memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan, barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Kemudian ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatlah. Diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Itu keterkaitan yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di hadis. Itu salah satu fungsi hadis. Di sini fungsi hadis yang ketiga menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Misal dalam surat At-Taubah ayat 34 dikatakan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah SWT, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Ayat ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Di sini dapat diambil kesimpulan, di dalam Al-Quran orang-orang yang menyimpan emas dan perak tapi tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka ia digembirakan dengan azab yang pedih. Dan ayat ini dijelaskan di dalam hadis yang berbunyi, tidak diwajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Jadi zakat itu tidak wajib kecuali kita itu menginginkan harta-harta kita baik, gitu. Di sini fungsi hadis yang keempat menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran, yaitu fungsinya hadis tidak ada di dalam Al-Quran, baru di hadis diterapkan. Maksudnya adalah bahwa jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran, diambil dari hadis yang sesuai. Misalnya bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, dilarang seseorang mengumpulkan atau mengawini secara bersama seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya, serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Ini di Al-Quran itu tidak ada, dan
di dalam hadis itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk yang selanjutnya di sini akan dijelaskan studi hadis secara ilmiah. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Sodik. Saya Ahmad Sodik dari kelompok 1 ingin menjelaskan studi hadis secara ilmiah. Studi hadis secara ilmiah adalah pendekatan kritis dan mendalam terhadap hadis yang merupakan perkataan, tindakan dan persetujuan diam-diam Nabi Muhammad SAW menggunakan metodologi khusus untuk menguji validitas, keaslian dan penerapan hadis. Nah, proses ilmiah ini melibatkan pemeriksaan rantai periwayatan atau sanad dan isi matan hadis, konteks historis serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan realitas ilmiah seperti hak asasi manusia. Hadis di era kontemporer. Kata hadis secara etimologis berarti komunikasi, cerita atau percakapan. Baik dalam konteks agama atau duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa kejadian aktual. Penggunaannya dalam bentuk kata sifat atau adjektiva mengandung arti al-jadid, yaitu perahu lawan dari al-qadim yang lama. Menurut Ibnu As-Subki, sebagaimana dikemukakan oleh Suyuki Ismail, hadis adalah sabda dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Adapun menurut Ibnu As-Subki, takrir tercakup dalam af'al atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tidak perlu dinyatakan pada definisinya. Pada umumnya, ulama hadis memberi peringatan bahwa yang dimaksud dengan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, kuali, perbuatan fi'li dalam kurung fi'li, ketetapan kaula dan ketetapan takiri. Dengan pengertian tersebut, ulama hadis menyamakan hadis dengan sunnah. Dapat disimpulkan, hadis merupakan ucapan, perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Hadis dilihat dari sudut kuantitas atau jumlah rawi dan dibagi menjadi hadis mutawatir dan hadis ahad. Ya, mungkin ini yang dapat kelompok kami presentasikan. Apabila dari awal sampai akhir terdapat banyak kekeliruan, ketidaksempurnaan dari kelompok kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.